Halo adik-adik semuanya, perkenalkan, nama aku Tasya. Hari ini aku akan membacakan cerita yang berjudul Belalai Tiwi. Buku ini ditulis oleh Henry Chris Jun Prihatina dan diilustrasikan oleh Hutami. Penerbit dari buku ini adalah The Asia Foundation. Let's read. Ayo kita mulai ceritanya. Perkenalkan, ini adalah seekor gajah yang bernama Tiwi. Saat mandi di sungai, Tiwi ingin pamer kepada teman-temannya. Lihat apa yang bisa kulakukan dengan belalai panjangku, seru Tiwi. Tiwi lalu menyedot air dengan belalainya. Lalu, biur! Tiwi menyemburkannya dengan kencang. Namun ternyata teman-teman Tiwi tidak suka. Mereka merasa terganggu. Tiwi, jangan menyemburkan airnya keras-keras dong, katanya. Satu persatu pun mereka pergi, dan Tiwi tidak diajak. Sekarang aku bermain dengan siapa ya? Kata Tiwi. Lalu Tiwi melihat 3 ekor monyet yang sedang berada di atas pohon. Bermain bersama monyet-monyet itu mungkin lebih menyenangkan, pikirnya. Tiwi pun menghampiri monyet-monyet itu. Lalu, iha! Tiwi bergantung di dahan pohon dengan menggunakan belalainya. Monyet-monyet itu tampak kebingungan. Bagaimana bisa seekor gajah bergantung di dahan pohon, pikir mereka. Namun tidak lama, ternyata dahan pohonnya tidak kuat. Tiwi pun jatuh bersama seekor monyet. Ternyata badan Tiwi terlalu berat untuk bermain seperti itu. Tiwi pun akhirnya pergi meninggalkan monyet-monyet itu. Lalu Tiwi melihat ada 2 ekor kelinci yang baru saja keluar dari persembunyiannya. Tiwi bermain bersama kelinci saja, katanya. Tiwi pun akhirnya berlari mengejar kelinci-kelinci tersebut. Namun tidak lama, Tiwi tidak sengaja menginjak belalainya sendiri, lalu terjatuh, sehingga membuat kelinci-kelinci itu juga terjatuh. Kata kelinci, Tiwi, belalaimu terlalu panjang. Sebaiknya Tiwi mencari permainan lain saja, katanya. Tiwi pun akhirnya pergi meninggalkan kelinci-kelinci itu, dan dia melihat seekor binatang lainnya. Apakah itu? Ternyata seekor tenggiling. Apa Tiwi bermain bersama tenggiling saja, pikirnya. Mungkin menggulung seperti itu seru juga, katanya. Tiwi bisa tidak ya? Tiwi pun akhirnya mencoba menggulung dirinya seperti tenggiling. Ternyata sulit, kata Tiwi. Badanku ternyata terlalu besar untuk menggulung seperti tenggiling itu. Saat Tiwi sedang bersedih, ternyata ada seekor kancil yang melihatnya dari balik pohon. Ayo salto bersama kami, Tiwi, kata kancil-kancil itu. Tiwi melihat kancil-kancil itu berlari, melompat, lalu berputar di udara. Wah, seru juga ya, pikirnya. Tiwi pun akhirnya mencoba untuk salto seperti kancil-kancil itu. Ia berlari, melompat, berputar, lalu biur. Tiwi malah tercebur ke dalam sungai. Akhirnya, ketika Tiwi mencoba untuk keluar dari sungai, ia melihat gajah-gajah yang lainnya sedang mengambil air dari pinggir sungai. Kira-kira ada apa ya? Ternyata ada rumah terbakar. Semua binatang lari ingin membantu. Tolong, ada rumah terbakar, kata mereka. Ternyata apinya terlalu tinggi. Gajah-gajah yang lain sudah menyiraminya dengan air. Namun apinya tidak kunjung padam. Tiwi harus melakukan sesuatu. Tiwi pun akhirnya menyedot air dari sungai dan serot! Tiwi menyembur air dengan kencangnya. Hewan-hewan yang lain pun menyemangati Tiwi.
Ayo Tiwi, kamu bisa Tiwi, kamu bisa Tiwi. Gajah-gajah yang lain pun tidak lupa untuk membantunya. Dan api pun padam, hore! Wah, ternyata Tiwi hebat ya. Hewan-hewan yang lain bersorak. Terima kasih Tiwi, Tiwi hebat, Tiwi hebat. Sekarang, Tiwi tahu apa yang menyenangkan untuknya. Ternyata belalainya dapat digunakan untuk menyirami kebun Pak Tawon. Lihat, bunga-bunga itu bermekaran dengan indahnya berkat disiram oleh belalai Tiwi. Ia juga dapat membuat pancuran mandi. Lihat, gajah-gajah yang lain senang ketika disembur air oleh belalai Tiwi. Tiwi senang membantu dengan belalai panjangnya. Oke, sudah selesai ceritanya. Jadi adik-adik, kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita belalai Tiwi tersebut? Apa ya? Jadi adik-adik, kita itu bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa, karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda di dalam dirinya. Walaupun Tiwi tidak bisa bergantung di atas pohon seperti monyet-monyet, walaupun Tiwi tidak bisa berlari seperti kelinci, walaupun Tiwi tidak bisa bergulung seperti tenggiling dan salto seperti para kancil, bukan berarti Tiwi itu tidak spesial. Karena Tiwi mempunyai satu hal yang tidak dimiliki oleh binatang yang lainnya. Apa itu? Betul sekali, belalainya yang panjang. Tiwi mempunyai belalai panjang yang dapat memadamkan api, membantu menyirami kebun Pak Tawon, dan juga untuk membantu teman-temannya mandi. Jadi adik-adik sekalian, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, karena kita pasti punya kemampuan yang spesial di dalam diri kita. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.